Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya, Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Oke, di hari yang cerah ini saya kembali mencoba memberikan prediksi soal CPNS tahun 2024 untuk rekan-rekan para pejuang CPNS tahun 2024 dengan subtes adalah TKP dan submaterinya adalah jejaring kerja. Oke, rekan-rekan sekalian, saya kembali mengingatkan bahwa soal-soal ini saya ambil dari berbagai macam referensi, baik itu video YouTube, kemudian website, dan FR rekan-rekan sekalian yang pernah mengikuti kegiatan tes CPNS di tahun 2023. Dan nanti ada juga soal yang hot menurut saya dan rekan-rekan yang FR di tahun 2023. Namun sebelum kita masuk ke soal, ada beberapa hal atau tip dan trik cara untuk menjawab soal jenis TKP jejaring kerja ini. Baik, langsung saja rekan-rekan sekalian kita mulai. Oke, sebelum kita menjawab soal jejaring kerja, kita harus mengetahui dulu apa sih jejaring kerja itu. Nah, jejaring kerja adalah soal yang menunjukkan kita mampu membangun dan membina hubungan, baik itu kerjasama, berbagi informasi, berkolaborasi yang pada dasarnya berhubungan langsung dengan orang lain atau rekan-rekan kerja kita. Intinya, poin inti dalam subtes ini adalah kita harus mampu menunjukkan bahwa kita bisa membangun dan membina hubungan, bisa bekerja sama, berbagi informasi, berkolaborasi dengan orang lain secara efektif, membangun networking yang baik, dan membangun relation yang baik. Jadi fokusnya ke situ rekan-rekan sekalian. Kita coba ya. Soal yang pertama ya, rekan-rekan sekalian. Oke, langsung saja rekan-rekan sekalian untuk soal yang pertama. Ini kita lihat seorang rekan kerja yang sangat dekat dengan saya mengundang saya untuk menghadiri acara pernikahan anaknya. Namun rumahnya sangat jauh dari kota tempat saya tinggal. Maka saya akan mengirim anak buah saya untuk datang karena saya tidak kuat untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. B. Mendatangi undangan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepadanya. C. Mendatangi undangan tersebut karena dia merupakan pemberi keuntungan yang besar bagi perusahaan saya. D. Mendatangi undangan tersebut dan mengajak seluruh anggota keluarga besar saya. E. Tidak menghadiri undangan tersebut namun saya memberikan sumbangan yang sangat besar. Nah, coba diterka-terka dulu rekan-rekan sekalian, mana jawaban yang mempunyai poin yang paling tinggi. Coba di pause dulu videonya. Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Ini saya ganti dulu pointernya. Kita bahas bersama-sama rekan-rekan sekalian. Oke, yang pertama kita lihat A. Mengirim anak buah saya untuk datang karena saya tidak kuat untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ini benar, tapi sepertinya tidak mantap ya rekan-rekan sekalian. Karena di sini yang kita lihat adalah yang diundang itu kita ya, yang diundang itu kita, maka kita mengirim anak buah mungkin saya rasa kurang tepat rekan-rekan sekalian. Kemudian yang B, mendatangi undangan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Nah ini bagus juga, kita keep dulu. Yang C, mendatangi undangan tersebut karena merupakan pemberi keuntungan yang besar bagi perusahaan saya. Ini bagus juga karena memang kita tadi diundang, kita datang, namun di sini yang saya rasa kurang pas dalam konteks kalimatnya adalah pemberi keuntungan. Nah, padahal mungkin memang kita ketahui bahwa relasi yang baik adalah pemberi keuntungan yang baik pula. Tapi kalau dalam bentuk seperti ini saya rasa kurang cocok ya, kurang tepat rekan-rekan sekalian. Jadi saya eliminasi untuk C dan A. Kemudian yang D, mendatangi undangan tersebut dan mengajak seluruh anggota keluarga besar saya. Oke juga. Yang E, tidak menghadiri undangan tersebut namun saya memberikan sumbangan yang sangat besar. Ini sudah pasti saya eliminasi, tidak menghadiri ya rekan-rekan sekalian. Nah, jadi dari B dan D kira-kira yang mana poin yang paling besar? Kalau menurut saya pribadi adalah yang B ya. Nah, kita tahu bahwa bentuk penghormatan merupakan sesuatu yang harus kita lakukan kepada rekan kerja kita. Jadi kalau menurut saya jawaban yang tepat adalah B ya rekan-rekan sekalian. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, jawaban B mempunyai kata kunci penghormatan yang artinya tentu saja hal ini menjadi salah satu dasar terbangunnya hubungan yang baik antar rekan kerja. Oke, bagaimana rekan-rekan sekalian? Bisa kita lanjutkan? Soal nomor 2 rekan-rekan sekalian.
Anda merupakan pimpinan dari sebuah tim, namun seringkali tim Anda mengalami kendala dalam hal realisasi rencana pelaksanaan kegiatan. Sebagai seorang pemimpin, Anda disarankan oleh penanggung jawab untuk mengganti rekan tim Anda yang sudah lama bekerja sama dengan Anda. Maka sikap saya: A. Mengganti anggota tim yang dirasa tidak produktif dan membiarkannya untuk bekerja pada tim lain. B. Mempertahankan anggota tim serta tetap berpikir positif karena percaya pada tim bahwa mereka bisa memperbaiki kinerjanya masing-masing. C. Mengabaikan dan tetap menjalankan program-program kegiatan seperti biasa karena sudah merasa nyaman dengan tim yang ada agar kegiatan terus berjalan. D. Bersama anggota tim melakukan evaluasi dan bersama mencari jalan keluar terhadap kendala yang dihadapi agar realisasi sesuai dengan target capaian sehingga tidak akan ada pergantian anggota. E. Menjalankan arahan penanggung jawab dan berusaha kembali mengatur strategi agar bisa memberikan realisasi sesuai dengan target yang diinginkan penanggung jawab. Oke, mari kita bahas ya. Yang pertama, sini peran kita adalah sebagai pemimpin ya, pemimpin dari tim ya rekan-rekan sekalian. Jadi kita pemimpin tim. Artinya kita menjadi salah satu pengambil keputusan. Nah, kalau kita lihat di sini yang A mengganti anggota tim. Nah, ini sepertinya tidak bagus untuk membangun hubungan yang baik ya. Saya eliminasi. Kemudian mempertahankan anggota tim serta berpikir positif karena percaya pada tim bahwa mereka bisa memperbaiki kinerjanya masing-masing. Ini oke lah ya. Mengabaikan dan tetap menjalankan program kegiatan seperti biasa. Ini berarti kalau mengabaikan kita mengabaikan hubungan baik kita dengan si penanggung jawab ya. Ini kita eliminasi juga. D. Bersama anggota tim melakukan evaluasi dan bersama mencari jalan keluar terhadap kendala yang dihadapi agar realisasi sesuai dengan target capaian sehingga tidak akan ada pergantian anggota. Ini oke. E. Menjalankan arahan penanggung jawab dan berusaha kembali mengatur strategi. Nah, ini sama saja mengganti anggota. Malahan kita kembali ke awal. Jadi ini saya juga eliminasi, mungkin nilainya tidak terlalu tinggi. Nah, antara B dan D kira-kira yang mana yang paling tepat? Kalau menurut saya yang paling tepat adalah D ya rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena di sini action kita hanya berpikir positif. Tidak ada action kita untuk mengubah. Ya. Nah, kalau di D sudah pasti bersama-sama melakukan evaluasi. Bersama anggota tim melakukan evaluasi dan bersama mencari jalan keluar terhadap kendala yang dihadapi. Berarti jawaban yang paling tepat menurut saya adalah D. Kita coba lihat. Jawaban D merupakan poin tertinggi karena dalam soal ada kata kunci disarankannya. Saran boleh dijalankan, boleh tidak. Sehingga agar tetap menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja dalam tim dan penanggung jawab, kita harus memberikan bukti bahwa tim yang ada tetap bisa dipertahankan dengan cara kita mengevaluasi dan tetap bersama mencari jalan keluar atas kendala yang ada. Sehingga penanggung jawab akan mengerti bahwa tim kita tetap bisa melaksanakan tugas meski terkendala namun tetap bisa menemukan jalan keluar yang tepat. Nah, yang D ini kita lihat ternyata di sini ada kata kunci saran ya. Nah, saran boleh dijalankan, boleh tidak. Nah, dengan kita membuktikan bahwa kita bersama anggota tim masih bisa bekerja dengan efektif, artinya masih bisa membina hubungan baik dengan rekan kerja dan penanggung jawab. Jadi itu saja untuk nomor 2. Lanjut. Soal nomor 3. Anda bekerja sebagai bagian penginput data pada instansi Anda. Namun seringkali ada teman Anda yang terlambat dalam mengumpulkan berkas yang harus diinput, sehingga Anda sering ditegur oleh atasan Anda atas keterlambatan tersebut. Sikap Anda: A. Tetap menunggu saja dengan sabar karena kita memahami situasi teman kerja kita juga sibuk. B. Mengambil alih peran sebagai pengumpul berkas data yang harus diinput dan kemudian mengumpulkan data tersebut secepatnya. C. Meminta secara baik-baik kepada rekan tersebut agar bisa lebih cepat dalam mengumpulkan berkas yang ada. D. Melaporkannya kepada atasan agar menjadi alasan kita kenapa sering terlambat dalam melaksanakan tugas. E. Bertanya apa kesulitannya dan membantu sebisa Anda. Nah, kita coba analisis. Di sini ada kata kunci bahwa kita bekerja sebagai bagian penginput data. Nah, kemudian masalahnya adalah ada teman yang seringkali terlambat mengumpul, dan masalah yang kedua adalah kita ditegur atasan atas keterlambatan tersebut. Jadi, sikap kita tetap menunggu saja dengan sabar karena kita memahami situasi teman kerja kita yang juga sibuk. Nah, ini tidak ada action sama sekali rekan-rekan sekalian. Menunggu saja. Ini saya eliminasi.
mengambil alih peran sebagai pengumpul berkas data yang harus diinput dan kemudian menginput kembali data tersebut secepatnya. Ini kurang cocok ya, kurang memberikan dampak penghormatan kepada rekan kerja kita. Ini saya juga eliminasi. C. Meminta secara baik-baik kepada rekan kerja tersebut agar bisa lebih cepat dalam mengumpulkan berkas yang ada. Ini bagus, tapi sepertinya ini tidak mampu menyelesaikan masalah ya. Karena kita hanya meminta kepada rekan kerja tersebut untuk bisa lebih cepat, sementara kita tidak tahu apa permasalahannya. Bagus, tapi tetap saya eliminasi. D. Melaporkannya kepada atasan, ini sudah pasti saya eliminasi juga. Berarti di sini yang paling tepat adalah E ya, bertanya apa kesulitannya dan membantu sebisa kita. Kita lihat, kita tanyakan apa sih kesulitannya, kemudian kita bantu agar bisa menyelesaikan masalah keterlambatan dan kita juga tidak akan lagi ditegur oleh atasan. Oke? Nah, jawaban E merupakan poin paling tinggi karena setelahnya tidak akan ada masalah di kemudian hari. Kita melakukan aksi dengan menanyakan kesulitannya dan kita bantu semaksimal yang kita bisa. Otomatis jika kita yang menginput data pastinya mengetahui masalah-masalah yang terjadi kenapa berkas itu lambat dikumpulkan. Jawaban C juga bagus karena kita meminta secara baik-baik, namun hal ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena ada kemungkinan bulan berikutnya akan terjadi hal yang sama. Dengan kita membantu dan memberikan arahan, kemungkinan rekan kerja kita akan bisa dan paham bagaimana cara agar berkas cepat terkumpulkan. Masuk ke soal nomor 5, kita coba baca dulu soalnya. Anda adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Suatu hari terjadi kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor cabang Anda dan harus diselesaikan dengan segera. Padahal saat itu Anda sedang mengerjakan perbaikan pada mesin kantor cabang yang lain, di mana jaraknya sangat jauh. Maka tindakan Anda adalah A. Meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan. B. Segera menyelesaikan pekerjaan yang ada dan segera menuju ke sana untuk memperbaikinya. C. Menuju ke sana untuk memperbaiki dengan segera. D. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan saat ini. Dan E. Menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi dan memintanya untuk memperbaikinya. Oke, coba silahkan di pause dulu rekan-rekan sekalian dan coba dianalisis dan dijawab. Kalau sudah, mari kita mulai analisisnya. Di sini ada masalah. Yang pertama adalah kerusakan mesin yang sangat vital ya. Ini masalah pertama. Yang kedua, Anda sedang melakukan pekerjaan di cabang lain yang mana jaraknya sangat jauh. Maka tindakan Anda ini harus segera diselesaikan ya. A. Meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan. Ini oke ya. Kita keep dulu. B. Segera menyelesaikan pekerjaan yang ada dan segera menuju ke sana untuk memperbaikinya. Oke. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dengan segera. Oke juga, hampir mirip dengan B ya. Tapi di sini langsung pergi ya. D. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan saat ini. Oke juga. Dan E. Menghubungi rekan kerja teknisi yang dekat dengan lokasi dan memintanya untuk memperbaikinya. Kita lihat dulu jawaban yang A, rekan-rekan sekalian. Meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan. Kita kan diminta, tadi sudah diperintah ya rekan-rekan sekalian. Masa kita meminta lagi ke kantor ya? Ini kayaknya kurang etis ya rekan-rekan sekalian. Masa kita meminta lagi ke kantor, kemudian kita diperintahkan, masa kita meminta kembali ke kantor. Ini saya eliminasi ya rekan-rekan sekalian. Yang B. Segera menyelesaikan pekerjaan yang ada dan segera menuju ke sana untuk memperbaikinya. Ini oke juga, kita keep dulu ya. Yang C. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dengan segera. D. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan saat ini. E. Menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi dan memintanya untuk memperbaikinya. Kalau yang B, saya lihat di sini segera menyelesaikan pekerjaan yang ada dan segera menuju ke sana untuk memperbaikinya. Berarti kita tidak mengecek ya, apakah sudah berfungsi dengan baik mesin yang ada atau tidak. Ini menurut saya ya rekan-rekan sekalian. Langsung saja pergi memperbaikinya. Itu saya eliminasi dulu. Ini sama menuju ke sana untuk memperbaikinya. Berarti ini sepertinya tidak menyelesaikan pekerjaan yang ada terlebih dahulu. Ini saya eliminasi juga. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan saat ini. Kemungkinan ini mungkin saja teman Anda tidak tahu maintenance seperti apa yang terjadi pada mesin yang sedang Anda kerjakan dan dia mungkin perlu penjelasan ya kepada kita bahwa sampai di mana pekerjaan kita. Ini akan menghambat pekerjaan juga saya rasa. Ini saya eliminasi.
Jadi yang paling cocok kalau menurut saya adalah menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi dan memintanya untuk memperbaikinya. Kenapa demikian? Mari kita bahas ya rekan-rekan sekalian. Jawaban E adalah tindakan yang paling tepat, di mana kita mampu manajemen tim sehingga semua pekerjaan tidak ada yang terbengkalai dan bisa diselesaikan semuanya. Berarti manajemen timnya di sini yang patut diperhitungkan ya rekan-rekan sekalian. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa rekan-rekan sekalian, dan semoga tercapai cita-citanya dan harapannya untuk menjadi PNS di tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.